Memperkuat merek. Dalam memperkuat merek, umumnya dilakukan dengan tindakan pemasaran yang secara konsistensi menyampaikan makna merek kepada konsumen dalam hal kesadaran merek dan citra merek. Merek tidak akan pernah bisa diam. Merek harus bergerak maju. 1. Mempertahankan konsistensi. Pertimbangan terpenting dalam memperkuat merek adalah konsistensi dalam sifat dan jumlah dukungan pemasaran yang diterima merek. Konsistensi merek sangat penting untuk menjaga kekuatan dan keunggulan asosiasi merek. 2. Melindungi sumber ekuitas merek. Konsistensi dengan demikian memadu arah strategis dan tidak selalu menentukan taktik tertentu dari program pemasaran pendukung untuk merek pada suatu titik waktu tertentu. 3. Dalam mengelola ekuitas merek, pemasar menghadapi pertukaran antara aktivitas yang memperkuat ekuitas merek dan aktivitas yang memanfaatkan ekuitas merek yang ada untuk mendapatkan beberapa keuntungan finansial. Pemasar dapat merancang program pemasaran yang utama mencoba memanfaatkan atau memaksimalkan kesadaran dan citra merek. 4. Menyempurnakan program pemasaran pendukung. Pemasar lebih cenderung mengubah taktik khusus dan mendukung program pemasaran untuk merek daripada memosisikan dasar dan arah strategisnya. Merek revitalisasi. Di hampir setiap kategori produk, ada contoh merek yang pernah menonjol dan dikagumi yang jatuh pada masa-masa sulit atau bahkan hilang sama sekali. Namun demikian, sejumlah merek telah berhasil membuat comeback yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, karena para pemasar telah menghembuskan kehidupan baru ke dalam waralaba pelanggan mereka. Menurut model, kami memiliki dua opsi strategis. Yang pertama, memperluas kedalaman atau keluasan kesadaran merek, atau keduanya, dengan meningkatkan ingatan konsumen dan pengakuan merek selama pengaturan pembelian atau konsumsi. Yang kedua, meningkatkan kekuatan, kesukaan, dan keunikan asosiasi merek yang membentuk citra merek. Ini mungkin memerlukan program yang diarahkan pada asosiasi merek yang ada atau yang baru. Tiga cara ketika kita memulai ekuitas merek dengan mengubah elemen merek, mengubah program pemasaran pendukung, atau memanfaatkan asosiasi sekunder baru. Dengan asumsi sebuah merek memiliki tingkat kesadaran konsumen yang wajar dan citra merek yang positif, mungkin titik awal yang paling tepat adalah meningkatkan penggunaannya. Pendekatan ini seringkali tidak memerlukan perubahan yang sulit dan mahal dalam citra atau pemosisian merek, melainkan perubahan yang relatif lebih mudah dalam arti penting dan kesadaran merek. Ada dua pendekatan untuk memperluas kesadaran merek. Yang pertama, mengidentifikasi peluang penggunaan tambahan atau baru. Komunikasi tentang kepantasan dan keuntungan menggunakan merek lebih sering dalam situasi yang ada atau dalam situasi baru. Pengingat kepada konsumen untuk benar-benar menggunakan merek sedekat mungkin dengan situasi tersebut atau yang dapat digunakan. Yang kedua, ada mengidentifikasi cara baru meningkatkan citra merek. Keputusan reposisi ini mengharuskan kami untuk secara jelas menentukan target pasar dan sifat persaingan untuk menetapkan kerangka acuan persaingan. Yang pertama, mengidentifikasi target pasar, yaitu dengan mempertahankan pelanggan yang rentan, merebut kembali pelanggan yang hilang, mengidentifikasi segmen yang diabaikan, menarik pelanggan baru. Yang kedua, di sini ada reposisi merek. Reposisi merek, apapun jenis segmen pasar sasarannya, reposisi merek terkadang mengharuskan kita menetapkan titik perbedaan yang lebih menarik. Di lain waktu, kita perlu memposisikan ulang merek untuk menetapkan titik paritas pada beberapa dimensi citra utama.
Masalah umum bagi pemasar merek yang mapan dan matang adalah membuatnya lebih bersifat sementara, dengan menciptakan situasi penggunaan yang relevan, profil pengguna yang kurang kompetitor, atau kepribadian merek yang lebih modern. Merek warisan yang telah ada selama bertahun-tahun mungkin terlihat layak dipercaya, tetapi juga membosankan, tidak menarik, dan tidak disukai. Di sini yang ketiga adalah mengubah elemen merek. Seringkali kita harus mengubah salah satu atau lebih elemen merek, baik untuk menyampaikan informasi baru atau menandakan bahwa merek tersebut memiliki arti baru karena produk atau beberapa aspek lain dari program pemasaran telah berubah. Nama merek biasanya merupakan elemen merek yang paling penting dan seringkali paling sulit untuk diubah. Namun demikian, kami dapat menghapus nama atau menggabungkannya dengan inisial untuk mencerminkan pergeseran dalam strategi pemasaran atau memudahkan pengucapan dan penarikan kembali. Nama atau inisial yang disingkat juga dapat meminimalkan asosiasi produk yang berpotensi negatif. Kesimpulan, memperkuat ekuitas merek membutuhkan konsistensi dalam jumlah dan sifat program pemasaran pendukung untuk merek tersebut. Meskipun taktik tertentu dapat berubah, pemasar harus mempertahankan dan memperkuat sumber utama ekuitas merek jika perlu. Inovasi dan relevansi produk sangat penting dalam menjaga kesinambungan dan memperluas makna merek. Strategi untuk memperkuat makna merek bergantung pada sifat asosiasi merek. Untuk merek-merek yang asosiasi, utamanya adalah atribut-atribut terkait produk dan manfaat fungsional.